Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah plagiarisme? Nah, jadi plagiarisme adalah kegiatan menjiplak karya dari orang lain. Aku yakin kalian gak ingin kan dikatakan sebagai seorang yang melakukan plagiarisme? Tapi gak perlu khawatir nih, agar terhindar dari plagiarisme, kita harus mengetahui cara mengutip dan juga membuat daftar pustaka yang benar. Dalam pembuatan PKM OKK Undiksa tahun 2021, mengutip dan membuat daftar pustaka nantinya akan menggunakan Harvard Style. Nah, untuk itu, langsung saja kita simak penjelasannya lebih jauh. Yang pertama yaitu cara mengutip menggunakan Harvard Style. Nah, terdapat 6 cara mengutip dengan metode ini. Untuk itu, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, nama penulis dituliskan di dalam teks. Contohnya, Noto Atmojo dalam kurung 2016 menyatakan bahwa penelitian adalah. Dan yang kedua, penelitian pada dasarnya adalah dalam kurung Noto Atmojo, 2016. Yang kedua, dua penulis dari satu sumber. Contohnya, Ibnu dan Sunindia dalam kurung 2018 mengemukakan bahwa penelitian adalah. Dan yang kedua, penelitian merupakan Ibnu dalam kurung Ibnu dan Sunindia tahun 2018. Nah, jika lebih dari dua sumber, hanya menuliskan nama pertama saja dan diikuti dengan kata DKK dengan format yang sama seperti penjelasan yang tadi ya. Yang ketiga, sumber tanpa nama penulis. Jika penulis tidak dapat diidentifikasi, gunakan anonim disertai judul tulisan dan tahun penerbitan yang dituliskan dengan huruf miring. Contohnya, Social Marketing Strategi dalam kurung anonim, 1999 yang diketik dengan huruf miring. Keempat, sumber kedua dalam pengutipan. Sumber kedua dalam pengutipan sebisa mungkin menggunakan sumber asli ataupun sumber primer sebagai rujukan. Namun, jika tidak dapat ditemukan sumber rujukan aslinya, kita harus menggunakan pengutipan sekunder seperti penelitian adalah dalam kurung Brown 1996 dalam Bassett 1986. Atau pada penelitian yang dilakukan oleh Brown dalam kurung 1996 dikutip dalam Bassett 1986 ditemukan bahwa. Yang kelima, beberapa tulisan oleh satu penulis dalam tahun yang berbeda. Nah, referensinya harus dituliskan dalam urutan waktu yang dimana yang awal dituliskan terlebih dahulu. Contohnya, dijelaskan oleh Sugianto dalam kurung 2016,2018 bahwa penelitian adalah. Atau penelitian adalah dalam kurung Sugianto, 2016,2018. Yang keenam, tulisan oleh institusi. Jika suatu karya dituliskan oleh suatu organisasi, maka penulisan rujukan dilakukan atas nama organisasi tersebut. Penggunaan singkatan dari nama sebuah organisasi, misalnya BPS, dapat dilakukan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menuliskan nama lengkapnya pada kutipan pertama. Contohnya, pada kutipan pertama, Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS, 2007, dan kutipan kedua serta selanjutnya, BPS, 2007. Selanjutnya adalah cara membuat daftar pustaka. Setiap sumber yang digunakan berbeda cara untuk membuat daftar pustakanya. Kali ini kita akan bahas cara membuat daftar pustaka dari 6 sumber. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, sumber dari buku. Cara penulisannya adalah nama, inisial, titik, tahun, titik, judul buku, titik, edisi, titik, tempat penerbitan, titik 2, penerbit.
Contohnya, Hadi, Sumargo, 2001, metode penelitian kesehatan yang ditulis dengan huruf italik, Jakarta, 2, Rineka Cipta. Nah, ada ketentuan yang harus kita perhatikan ya teman-teman, di mana nama belakang tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital diikuti oleh koma. Jika penulis berjumlah 2-4 penulis, gunakan tanda dan untuk menghubungkan nama terakhir. Jika penulis lebih dari 4, hanya penulis pertama yang dicantumkan dan diikuti oleh DKK. Judul buku ditulis italik dengan huruf kapital di awal kata saja. Yang kedua, yaitu buku elektronik atau e-book. Adapun penulisan daftar pustakanya yaitu penulis, inisial ataupun nama pertama, tahun, judul buku, tipe media, tempat penerbitan, dan 2 penerbit. Yang ketiga, ada artikel jurnal. Adapun formatnya yaitu penulis, inisial atau nama pertama, tahun, judul artikel, judul lengkap jurnal, nomor volume, seperti nomor isu ataupun bagian, yang ditulis dalam tanda kurung, halaman. Adapun ketentuan dalam hal ini yaitu nama penulis, nama belakang tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital, inisial nama depan dan tengah, serta singkatan ditulis dengan huruf kapital diikuti titik setelah setiap inisial dan koma setelah titik pada inisial berakhir. Yang kedua yaitu judul. Judul lengkap artikel tidak dalam huruf italik dengan huruf kapital pada huruf awal kata pertama, diikuti oleh titik kecuali subjudul. Yang ketiga, judul jurnal. Judul lengkap jurnal dalam huruf miring dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata kecuali kata penghubung, diikuti oleh tanda koma. Dan yang terakhir, halaman. Dituliskan P atau hal diikuti dengan titik. Lalu, halaman pertama dan halaman akhir artikel tersebut dihubungkan dengan tanda strip dan juga diikuti titik. Selanjutnya ada artikel jurnal dari sumber elektronik dari internet. Formatnya adalah penulis, inisial atau nama pertama, tahun, judul artikel, judul jurnal, dalam kurung tipe media, nomor volume, dalam kurung nomor isu atau bagian, halaman jika ada, alamat website atau URL secara detail dan digaris bawahi. Yang kelima, sumber dari Google atau internet. Adapun formatnya yaitu penulis, inisial atau nama pertama, tahun, judul dokumen, dalam kurung tipe media, alamat website atau URL secara detail, digaris bawahi, dalam kurung tanggal akses. Dan yang terakhir, ada sumber tanpa nama. Bila terdapat sumber rujukan tanpa nama dengan tahun yang sama, tambahkan huruf kecil di belakang tahun yang diurut sesuai dengan urutan kutipan dalam teks. Contohnya, anonim 1990 The Land Resource of Indonesia jilid 3 Jakarta 2 PT Cipta Adi Pustaka. Nah, itulah tadi cara mengutip dan mencantumkan daftar pustaka yang benar menggunakan Harvard Style. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ayo, bersama-sama menjadi penulis yang tidak melakukan plagiarisme. UKM Pekim, luar biasa.